Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Hukum Islam akan menyampaikan hasil penelitian kami yang berjudul Tinjauan terhadap implementasi hukum waris Islam pada anak hasil teknologi inseminasi buatan. Sebelumnya perkenalkan, saya Adityo Warman dengan NIM 32311110009 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rahel Melisa Pakpahan dengan NIM 32333111003. Perkenalkan, nama saya Priska Rahulina Berginting dengan NIM 32331111012. Perkenalkan, nama saya Sarah Teresia Jega dengan NIM 32331111001. Selamat menyaksikan. Hampir semua orang yang menikah mempunyai harapan yang sama, yaitu ingin membentuk keluarga yang bahagia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahkan menjelaskan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal, bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, bagi banyak pasangan, kebahagiaan itu biasanya dilengkapi dengan kelahiran anaknya. Tapi bagaimana kalau salah satu pasangan ternyata tidak bisa memiliki anak secara alami? Di sini teknologi berperan penting. Salah satunya terobosan baru adalah berbicara tentang inseminasi buatan. Proses pembuahan tanpa hubungan langsung antara suami dan istri. Metode ini memberikan harapan baru bagi pasangan yang sulit mempunyai keturunan. Namun, kalau inseminasi buatan dilakukan dengan menggunakan sperma pendonor atau pihak ketiga, masalah baru muncul, terutama dalam pandangan hukum Islam. Dalam hukum waris Islam, penentuan ahli waris sangat bergantung pada nasab atau hubungan darah yang sah. Jadi muncul pertanyaan besar, apakah anak hasil inseminasi buatan pendonor mempunyai hubungan nasab dengan orang tua yang membesarkannya? Apakah dia berhak atas hak waris? Dan penelitian ini mencoba menjawab persoalan itu. Bagaimana hukum waris Islam diterapkan pada anak yang lahir melalui hasil inseminasi buatan pendonor? Sebuah topik yang menarik karena satu sisi memberikan harapan, tetapi di sisi lain menantang batas-batas hukum dan nilai-nilai agama. Dalam hukum Islam, anak hasil inseminasi buatan dengan metode pihak ketiga atau menggunakan sperma atau ovum dari orang lain selain pasangan suami istri yang sah tidak dibenarkan karena dianggap melanggar prinsip nasab yang suci. Islam hanya mengakui keturunan yang berasal dari hubungan sah dalam pernikahan, sehingga anak hasil inseminasi pihak ketiga tidak memiliki nasab kepada pasangan yang memesan proses tersebut. Nasabnya hanya dihubungkan kepada pemilik sperma atau ovum biologisnya, dan ia tidak berhak atas warisan dari pasangan penerima insemia karena hubungan nasabnya tidak sah secara syariat Islam. Sekian dari saya, terima kasih. Inseminasi buatan yang melibatkan materi genetik pihak ketiga tidak diakui dalam hukum Islam. Anak yang lahir dari proses ini tidak memiliki hak waris dari pasangan suami istri yang menggunakan materi tersebut. Kejelasan nasab sangat penting dalam hukum Islam untuk memastikan hak dan kewajibannya keluarga, termasuk hak waris. Menurut fatwa MUI, inseminasi hanya diperbolehkan jika sperma dan ovum berasal dari pasangan suami istri yang sah dan tidak melibatkan pihak ketiga. Anak dari donor luar dianggap seperti anak hasil zina, hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu biologisnya. Oleh karena itu, anak tersebut tidak berhak mewarisi dari pasangan yang menggunakan donor. Hukum waris di dalam Islam berlaku untuk anak yang lahir dari perkawinan sah dan materi genetik yang sesuai. Pertumbuhan populasi mendorong inovasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, termasuk inseminasi buatan, yang membantu pasangan suami istri yang kesulitan memiliki anak. Inseminasi buatan mempertemukan sel telur dan sel sperma untuk pembuahan, memberikan harapan bagi pasangan yang mandul. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setiap warga negara memiliki hak untuk memiliki keturunan melalui perkawinan yang sah. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak secara eksplisit mengatur anak yang lahir dari metode inseminasi buatan dengan donor sperma, anak tersebut bisa dianggap anak sah jika lahir dalam perkawinan yang sah. Status anak ditentukan berdasarkan pengakuan suami terhadap anak yang lahir dari sperma pendonor, asalkan ada persetujuan dari istri.
Jika inseminasi buatan dilakukan tanpa izin suami, anak tersebut dapat dianggap sebagai anak luar kawin. Nah, dalam hukum perdata menyebutkan bahwa anak yang lahir dari hubungan tidak sah tidak diakui, kecuali dalam kondisi tertentu. Suami dapat menyangkal keabsahan anak jika terbukti istri berzina. Teknologi inseminasi buatan telah membuktikan kebenarannya pada ayat Al-Quran tentang penciptaan manusia. Proses inseminasi buatan melalui sewa rahim tidak diizinkan dalam hukum Islam karena dapat membingungkan nasab, mirip dengan perzinahan meskipun tidak ada hubungan intim langsung. Teknologi inseminasi buatan ini sudah bisa membuktikan bahwa ayat Al-Quran benar, seperti yang tertulis dalam surat Al-Mu'min ayat 12-14. Ayat tersebut berbunyi, "Sesungguhnya kami menciptakan manusia dari suatu saripati air yang berasal dari tanah. Lalu kami menciptakan keturunannya berkembang biak dan air mani yang tersimpan di dalam rahim sampai waktunya lahir. Maka air mani yang tersimpan dalam rahim kami jadikan segumpalan darah merah. Lalu darah merah itu kami jadikan gumpalan daging yang sudah dikunyah. Lalu gumpalan daging itu kami beri tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami tutup dengan daging. Lalu kami beri ruh supaya menjadi makhluk yang beradab dan mengeluarkannya ke dunia. Sesungguh Maha Suci Allah menciptakan manusia yang paling baik." Proses inseminasi buatan melalui sewa rahim tidak diizinkan dalam hukum Islam karena tidak menyebabkan percampuran nasab. Proses sewa rahim bisa dibandingkan dengan kehamilan dan kelahiran melalui perzinahan meskipun dalam prosesnya tidak terjadi hubungan intim secara langsung. Sekian hasil penelitian kami. Terima kasih telah menyaksikan. See you.